hikmah dari turunnya Al-Quran ini, itu tadi, ada perubahan. Tanpa amal, kehidupan dunia hanyalah sia-sia, dan kehidupan akhirat akan mengalami kehancuran. Yang dalam setiap perjuangannya di medan pertempuran, tidak pernah sekalipun ia mengalami kekalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertengahan Ramadan ini, yang perlu kita bahas adalah mengenai Al-Quran. Karena yang lebih cocok dibahas adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan yang mulia yang hanya satu-satunya disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan diturunkan wahyu yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas dari huda, bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas dari petunjuk-petunjuknya dan pembeda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah Al-Quran itu sangat penting kita pelajari. Mengapa demikian? Karena dari sejarah itulah dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Al-Quran, Allah menyimpan Al-Quran tersebut di Lauh Mahfuz, tempat yang paling aman, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Setelah itu Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu Allah turunkan kemudian ke Baitul Iddah, langit dunia, dan diturunkan secara keseluruhan. Nanti baru dari Baitul Iddah ke Rasulullah SAW baru diturunkan secara berangsur-angsur dengan melalui perantara malaikat Jibril. Dari perantaraan tersebut, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengantarkan atau mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Misal, ada orang yang sedang bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat sesuai dengan apa jawaban yang mesti disampaikan oleh Rasulullah. Ketika ada permasalahan, maka turunlah ayat yang dapat menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu pula hal-hal lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah rencanakan, sehingga Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur selama 22 bulan, 2 hari, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu ada 3 aspek yang mesti kita ketahui.
tiga aspek ini sudah yang terpenting dalam Al-Quran, karena Al-Quran memang mengandung secara inti dari tiga aspek ini. Yang pertama adalah ajaran akidah. Maka dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas itulah sebagai kunci akidah yang paling penting. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Tidak berbilang. Dalam bahasa Arab, apabila disebutkan ahad, itu berarti tidak dapat bertambah, tidak dapat berkurang. Itu dalam bahasa Arab. Makanya dalam bahasa Arab itu, satu itu ada dua bahasanya. Ada ahad, ada wahid. Kalau wahid bisa jadi dua, tiga, dan seterusnya. Tapi kalau ahad tidak dapat bertambah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala esa dan tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berbilang. Kemudian di ayat berikutnya, Allahus Samad. Allah lah tempat untuk meminta. Jadi tidak ada tempat selain Allah. Hanya kepada Allah lah kita meminta setiap apa yang kita pinta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kenapa hal ini penting? Karena ada yang menjadikan Tuhannya sebagai orang yang diperanakan dan juga beranak. Inilah yang mesti dijauhkan dari akidah Islam, karena ini merupakan akidah yang dilarang dan tidak boleh tumbuh dalam agama Islam. Dan yang ayat terakhirnya disebutkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk satupun yang setara dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta, ialah yang menciptakan seluruh apa yang ada di dunia ini dan segala isinya, dan tidak mungkin sama persis dengan dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya berisi muamalah. Muamalah syariah atau ibadah. Kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Apa di situ disebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi perintah untuk melaksanakan ibadah di sini adalah berpuasa. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Wa yuqimunas shalah, dirikan salat. Wa ita'iz zakah, tunaikan zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Dari Al-Quran itu kita melihat ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga dijelaskan lebih rinci lagi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, isi kandungan inti dalam Al-Quran adalah akhlak. Bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita menjaga ukhuwah. Kita semua adalah bersaudara. Ketika kita menjaga ukhuwah, maka itulah yang disebut juga dengan berperilaku yang baik, akhlakul karimah. Ketika kita berakhlak kepada orang tua pun diajarkan dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Jadi meskipun ada hal-hal yang kita sesali, yang membuat kita sesal dari orang tua, Al-Quran tetap mengajarkan kita untuk berbicara yang baik, lemah lembut, berkata yang baik kepada orang tua kita, bersikap yang baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan sampai dilarang hanya mengatakan saja pun dilarang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang membuat Al-Quran istimewa dibanding kitab-kitab yang lain. Fin, atas Fin. Nanti mit. Hei, apa kurang buat di sini? Jangan kriut bro, main game ini lagi serius ini. Atas. Orang ini
di masa pandemi begini seharusnya jangan kurang berkumpul begini. Baru kurang udah pakai masker lagi. Kalami. Iya pak. Agar kau ini bro ribut sekali kita menang tadi. Maka ribut-ribut sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam PT. Kenapa ini ribut-ribut? Ini PT kita lagi main game tadi datang ribut-ribut sini. Baru menang nih tadi. Soalnya mereka dinasihati supaya jangan berkumpul dengan harus pakai masker, mereka marah-marah. Oh, jadi sudah benar ya niatnya ini Mas menasehati, tapi jangan, saya lihat tadi sampai pukul-pukul meja ya, jangan seperti itu. Nah, kalian bertiga juga sebagai warga tetap di desa ini, jangan juga kalian seperti begini, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Bukankah saya sudah bilang dari awal pandemi ini, kalian itu ikuti perintah dari pemerintah, ikuti protokol kesehatan yang 3M itu. Apa itu 3M PT? Belum tahu juga 3M. Belum PT. Ya Allah. Yang pertama itu mencuci tangan. Tentunya itu pakai sabun. Yang kedua seperti yang kalian lakukan ini, jaga jarak ya. Yang ketiga itu memakai masker. Kalian ada masker? Tidak ada. Ya Allah, masker juga tidak ada. Untung saya lagi bawa masker di sini. Ya, bagi-bagi. Ambil. Terima kasih Pak. Masker deh. Ya. Pakai. Iya, Pak. Sudah cuci tangan belum? Belum PT. Habis ini cuci tangan. Saya pergi dulu ya. Jangan lagi ribut-ribut. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga jarak. Sahabat man yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi mengenai sejarah Al-Qur'an. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai sejarah Al-Qur'an yang terjadi di langit, yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Tetapi sejarah yang harus kita ketahui juga adalah sejarah ketika itu orang-orang Makkah sedang mengalami hal-hal yang buruk. Banyak kejadian-kejadian yang menyimpang, sudah semakin menyimpang melampaui batas. Maka Rasulullah SAW lebih memilih untuk menyendiri di umur ke-30-an hingga genap 40 tahun. Rasulullah menyendiri di sebuah gua yang dinamakan Gua Hira. Dan disitulah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, disitulah Rasulullah SAW mulai dikukuhkan atau dilantik menjadi seorang nabi dan rasul. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul terakhir yang sangat memiliki tugas yang berat karena dakwahnya itu harus kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang hanya kepada sebahagian kaum, hanya kepada sebahagian kelompok, akan tetapi Rasulullah SAW menyeluruh kepada seluruh umat manusia yang hidup ketika itu hingga hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Al-Qur'an adalah yang pertama, dalam Al-Qur'an itu Allah berikan ganjaran satu huruf itu minimal 10 pahala yang Allah berikan. La aqulu alif lam mim harfun. Jangan katakan alif lam mim itu satu huruf. Karena alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka ketika kita total pahala yang kita dapatkan minimal itu 30 pahala. Dari 3 huruf yang kita baca minimal 30 pahala yang Allah sediakan. Allah sangat mampu untuk menambahkan jumlah pahala yang Ia berikan. Lebih dari itu pun Allah Subhanahu wa taala mampu.
Bahkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim pun itu sudah 17 huruf. Apabila kita kalikan 10 yang minimalnya itu tadi, maka kita sudah mendapatkan 170 pahala. Masya Allah, begitu besarnya pahala yang disediakan untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, Allah kirimkan malaikat yang akan menemaninya. Hal ini akan dilakukan, akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, bacaan yang lancar, bacaan yang warattilil Qur'ana tartila, yang tartil, baik dan benar. Orang yang terbata-bata Allah sediakan pahala double dibanding orang yang lancar. Namun yang lancar pun mendapatkan pahala bonus, yaitu Allah akan kirimkan satu malaikat yang akan menemani dia kemanapun ia berada. Malaikat tersebutlah yang akan melindungi dia. Maka orang yang lancar membaca Al-Quran sangat beruntung, karena Allah berikan satu bodyguard. Bodyguard itu tidak setara dengan bodyguard manusia. Karena kalau manusia, boleh jadi dia akan hilaf, boleh jadi dia akan salah, boleh jadi dia akan tumbang. Tetapi kalau bodyguardnya malaikat, tidak ada yang bisa menumbangkannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut sebagai orang yang terbaik. Dalam hadis dikatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka apabila kita ingin menjadi orang terbaik, maka pelajarilah Al-Quran, dan ketika kita sudah mantap dalam mempelajari Al-Quran, maka lebih bagus lagi kita mengajarkan apa yang telah kita pelajari, sehingga kita dicap sebagai manusia yang terbaik oleh Rasulullah, lebih-lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadi syarat syafaat, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Orang yang sering membaca Al-Quran akan diberikan syafaat oleh Al-Quran tersebut. Hadisnya jelas dari Abu Umamah Al-Bahili. An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Maka penting kita baca Al-Quran karena kita ingin selamat pun juga di hari kiamat. Dan terakhir adalah akan menemani kita di alam kubur. Di mana di alam kubur ini, hadirin yang dirahmati Allah, kita itu hanya sendirian, gelap gulita. Al-Quranlah yang akan menemani kita, akan menerangi kubur kita. Ketika kita rajin membaca Al-Quran di dunia, maka Al-Quran tersebut akan tidak asing melihat kita. Wah, ini teman saya. Ketika di alam kubur, Al-Quran akan datang menemani kita, akan menghibur kita, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hari kiamat, dan disitulah barulah dibangkitkan. Tetapi orang yang membaca Al-Quran tadi tidak akan merasa kesepian hingga hari kiamat, tidak akan merasakan siksaan, karena dia ditemani Al-Quran yang selalu menjaganya agar dia tidak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemuliaan Al-Quran yang perlu kita ketahui, nih misalnya hari Jumat. Kenapa hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam? Kenapa hari Jumat dimuliakan oleh Allah? Karena di hari Jumat itu Allah turunkan Al-Quran. Kenapa dalam 12 bulan Allah pilih bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Kenapa Allah memilih Makkah dan Madinah serta sekitarnya menjadi tempat yang mulia? Karena di sekitar Makkah Madinah itu juga diturunkan Al-Quran. Kenapa Rasulullah dipilih sebagai penghulu para nabi dan rasul? Karena Rasulullah dititipkan kepercayaan untuk
menyampaikan Al-Quran, mendapatkan kemuliaan dalam Al-Quran. Kenapa umat Islam disebut umat yang terbaik? Karena Allah titipkan Al-Quran kepada umat Islam. Maka itu pentingnya, ketika kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan memuliakan kita. Kepada Nabi pun, Nabi menjadi mulia karena Al-Quran. Hari pun yang seperti biasa saja, tetapi karena ada Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Gua Hira, yang hanya gua biasa, tetapi ketika Al-Quran turun menjadi mulia. Banyak yang datang ziarah ke sana ketika orang sedang melaksanakan haji dan umrah. Maka itu, bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan? Salah satunya adalah dekat dengan Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan menjadikan kita mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan kita di tempat yang terbaik, yaitu surga Jannatul Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Anak Negeri mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah 2021 Masehi. Sukses di dunia, mulia di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا